Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak banget teman-teman semua request di beberapa video saya sebelumnya. So, di video kali ini kita akan bahas salah satu koin yang termasuk ke blockchain layer 1 yaitu Sui, teman-teman ya. Dan Sui ini sendiri memang mungkin menarik karena akhir-akhir ini memang sering banget mencetak new all time high ya, di mana per harga sekarang Sui ini ada di kisaran harga $3,49 per koinnya. Dan per video ini saya record, untuk Sui ini berada di urutan ke-18 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan tentu data ini saya ambil dari coinmarketcap.com yang mana teman-teman juga semuanya bisa dicek nih. Dan sebelumnya juga disclaimer dulu bahwasannya video ini tentu sama sekali bukan bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, dan bukan juga ya merupakan promosi atas aset tertentu. So always do your own research, teman-teman. Dan sebelumnya kita akan coba lihat nih beberapa informasi dulu seputar Sui ini, di mana sebenarnya sebelumnya ada sedikit berita negatif seputar Sui ini, teman-teman, atau Sui Network, di mana ada gangguan ya, quote on quote mati lampu, teman-teman, untuk blockchainnya. Jadi ada blockchainnya yang mati untuk Sui ini, dan teman-teman ini bisa baca sendiri informasinya seputar hal ini supaya nggak lama juga, teman-teman, untuk videonya. Tapi di sini mungkin ini adalah berita paling update atau paling baru seputar Sui ini, yang mana memang sebelumnya blockchain ini sempat mengalami gangguan atau quote on quote kalau teman-teman baca produksi bloknya ini terhenti ya, teman-teman, selama lebih dari 2 jam, teman-teman. Dan tentu hal tersebut memicu pertanyaan ya seputar stabilitasnya dari Sui ini sebagai blockchain layer 1. Dan mungkin kita nggak akan bahas lebih jauh soal itu, dan kita coba move dulu ke price action ya, teman-teman. Nah, secara price action, Sui ini memang lagi naik-naiknya, teman-teman, lagi tinggi-tingginya. Kalian bisa lihat di sini harganya bahkan menyentuh ya, atau melakukan tapping lagi terhadap trendline-nya, di mana trendline ini sangat di-respect. Teman-teman bisa lihat nih, di sebelum-sebelumnya juga trendline ini terus di-hit, dan sekarang ini di-hit lagi oleh Sui, teman-teman. So, ini mengartikan trendline-nya cukup valid ya dari Sui ini. Dan sekarang Sui ini memang overall teman-teman bisa lihat aja ini sedang sangat bullish, teman-teman. Jadi kalau kita coba ikutin dari awal, Sui ini tentu sangat bullish ya. Sebenarnya di awal ini saya juga udah pernah gambarin. Jadi feel free, teman-teman, kalau misalkan mau tahu beberapa updatean price action ketika Sui ini berada di price action sebelum-sebelumnya, itu bisa cek aja analisa Sui yang saya udah pernah bawain di beberapa video sebelumnya juga. So di sini saya coba ikutin gerakannya, misalkan teman-teman gerak seperti ini, dan ini sangat jelas atau sangat clear ya, dia membentuk higher high dan higher low dan seterusnya, teman-teman. Dan tentu ini sequence bullish yang sangat bullish, teman-teman. Jadi di sini Sui eh, masih berada dalam momentum bullishnya yang sangat signifikan. So kita akan coba lihat beberapa potensi pergerakan harga Sui ke depannya. Dimana yang pertama, teman-teman tuh bisa lihat bahwasannya Sui ini itu baru saja tap seperti yang tadi saya ungkapkan, tap di trend line-nya. Dan buat teman-teman, hopefully jangan FOMO, teman-teman, karena pasti ada kesempatan beli di harga yang mungkin lebih baik karena memang ini cenderung sudah cukup tinggi. So maybe ya ada potensi memang secara time frame jangka pendeknya atau menengahnya, ini Sui ini ada potensi untuk paling enggak retest dulu atau testing dulu ke demand area di bawah sini yang baru terbentuk ya akibat pergerakannya baru-baru ini. Jadi di sini ada potensi mengunjungi demand area dulu sambil mengisi fair value gap yang ada di candle ini, teman-teman. Jadi di sini ada big fair value gap banget dari candle ini. So ada potensi memang Sui ini mungkin nggak langsung eksponensial, namun ada potensi untuk perlahan mengunjungi area demand di sini, teman-teman. Setidaknya dalam jangka waktu dekat atau menengah. Dan itu mungkin dari POV saya kemungkinan paling besarnya dalam jangka waktu pendek atau menengah. Namun so far ini nggak ada alasan untuk Sui ini dikatakan bearish, karena kalaupun dia melakukan seperti ini, maka ada potensi kembali dia mengalami penguatan lebih lanjut dan membentuk all time high barunya kembali. Itu potensi terbesarnya. Namun tentu ada beberapa potensi lain di mana bukan tidak mungkin ya Sui ini eee, dia akan konsolidasi dulu di sini, and then ternyata dia nggak mengunjungi demand area ini lagi, melainkan langsung naik ke atas, teman-teman. Namun untuk hal ini terjadi tentu dibutuhkan liquidity yang cukup besar, teman-teman. Dan
Hal tersebutlah yang mungkin menyebabkan saya sendiri dari POV saya itu melihat, kemungkinan yang tadi itu cenderung kecil teman-teman untuk persentasenya. Dan ada juga satu kemungkinan lagi di mana Su ini apabila memang dia harus terkoreksi lebih jauh bahkan, melebihi demand area ini, hopefully ya kalau misalkan dia breakdown dari demand area ini pun, dia ada pemantulan nih di demand area yang ada di sini. Mengingat, kalau teman-teman sebenarnya notice ya, demand area di sini yang ini teman-teman, ini tuh adalah major demand area banget karena kalian bisa lihat di sini tab-nya paling banyak. Di sini ada 1, 2, 3 dan bahkan 4 di sini ke-tap lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman tandai mungkin ini bisa lebih tepat kita namakan, key support level untuk sekarang ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini adalah major demand areanya, so hopefully apabila Sui memang harus, terkoreksi lebih jauh, hopefully dia nggak breakdown dari, key support levelnya ini atau key support areanya yang ada di sini. Dan kalaupun Su ini memang harus terkoreksi ya di sini, maybe ini bisa jadi kesempatan buat teman-teman yang belum sempat akumulasi untuk akumulasi di harga yang cukup oke dibandingkan teman-teman, udah ketinggalan nih, terus teman-teman baru entry di pucuk gitu teman-teman. Dan hopefully juga tentu karena memang video ini bukan sama sekali bertujuan untuk mengajak teman-teman menjual atau membeli aset tertentu, hopefully teman-teman itu udah hitung untuk risk to reward ratio teman-teman, buat teman-teman yang trading maupun investing. Dan harapannya itu teman-teman ketika sudah menentukan risk to reward ratio, teman-teman itu sudah menentukannya dengan probabilitas yang paling menguntungkan untuk teman-teman gitu. Jadi kalaupun, hasilnya seperti apa, teman-teman udah siap dengan potensial resikonya dan potensial profitnya juga tentunya. Dan oke, di sini, selain price action mungkin kita bisa intip beberapa data seputar Sui. Yang pertama ada data dari token terminal ya. Jadi by token terminal ini kita nggak ngelihat data buruk sedikit pun teman-teman sebenarnya. Di sini kalian bisa lihat, token trading volume yang meningkat, dan berbagai hal lainnya itu, mengalami peningkatan teman-teman. Namun memang, harga Sui, sempat terkoreksi ya di sini kalian bisa lihat. Kalau kita cek di token terminalnya juga, 7 days price-nya terakhir itu masih minus teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat secara structure ini, sangat bullish ya untuk Sui ini. Dan kalau misalkan kita intip ke Diva lama, ini juga sesuai dengan beberapa penurunan harga beberapa saat atau beberapa minggu ya. Karena ini kalau teman-teman notice ini saya ambil time frame-nya dari weekly supaya bisa lihat, outlook yang lebih clear atau lebih jelas. So kalian bisa lihat nih untuk data dari Diva lamanya terkait TVL. Untuk Sui TVL-nya sekarang ada di 1,4 sekian billion of dollar. Tentu TVL yang cukup besar dari Sui. Dan sebenarnya ini TVL-nya sempat terkoreksi juga dari yang sebelumnya paling tinggi ini ada di sekitaran 1,6-an, billion of dollar menjadi sekarang ada di kisaran 1,4-an billion of dollar teman-teman. Ya terkoreksi sedikit, namun hal tersebut juga terkorelasi atau berbanding lurus dengan, harganya yang memang ada koreksi sedikit teman-teman. Namun sekali lagi seperti yang tadi saya udah ungkapkan, secara structure ini masih bullish teman-teman. Bahkan kalian bisa lihat di sini, ini tuh ketika turun dia nggak impulsif turunnya teman-teman, melainkan di sini ada, pembelian juga sepertinya di sini oleh beberapa pihak sehingga kalian bisa lihat ini ekornya cukup panjang kalau kita hitung ekornya aja ini bahkan mungkin nah 11% teman-teman. Jadi, di sini pastinya ada pihak yang tertarik membeli dan kalian bisa lihat Sui ini langsung, pullback lagi ke atas. Dan beberapa potensialnya udah saya ungkapkan tadi untuk, Sui dan kita next ke data selanjutnya yaitu data dari chainbroker.io. Di mana di sini kalian bisa lihat untuk backers-nya ya teman-teman gak usah tanya lah ya. Untuk Sui ini tentu di-back oleh banyak banget venture capital teman-teman. Dan mungkin ada beberapa juga yang berpendapat bahwasannya Sui ini adalah quote on quote barangnya VC. Tapi ya teman-teman, bisa amati aja untuk beberapa VC yang berinvestasi di, chainbroker.io ini. Ada beberapa, VC ya tentunya ya. Jadi kalau kita coba lihat di Sui. Di sini kita tunggu dulu untuk, datanya. Dan kalau kita coba intip nih dari segi backers-nya yang tadi, nah teman-teman tuh bisa lihat ada di chainbroker.io ini tercatat kurang lebih ada 14 ya, VC-nya yang berinvestasi. Namun tentu, bisa jadi lebih, bisa jadi, lebih banyak dibandingkan ini. Namun yang tercatat setidaknya di chainbroker.io ada sekitar 14 dan salah satunya ada Binance Labs teman-teman, yang pastinya kalian udah kenal banget oleh,
Binance Labs ini itu apa, dan teman-teman juga harusnya udah beberapa venture capital lain udah kenal seperti FTX Venture dan berbagai venture capital lainnya. Dan mungkin ya, kalau beberapa yang masih awam mungkin paling kenalnya ya Binance Labs teman-teman, karena memang ini dipunyai oleh Binance gitu selaku salah satu exchange terbesar di dunia saat ini, tentunya exchange kripto. Dan kalau kita intip lagi datanya dari cryptorank.io, dan mungkin teman-teman juga bisa lihat alokasinya untuk token SUI ini atau koin SUI ini di sini. Nah, di sini juga beberapa yang perlu teman-teman waspadai adalah token unlock dari SUI ini, yang mana token unlock dari SUI ini itu dibuka secara linear dan per tanggal 4 ya setiap bulan teman-teman. Jadi sebentar lagi nih kalau di bulan Desember ini ada tanggal 4 Desember, atau kurang lebih sekitar 3 harian lagi dari per video ini saya record itu akan ada token unlock teman-teman. Dan tentu teman-teman bisa lihat ini untuk apa aja untuk unlocknya, dan setiap bulan ya di tanggal 4 itu akan ada token unlock teman-teman. Jadi nanti setelah 4 Desember ini ada di 4 Januari lagi, 4 Februari, 4 Maret, 4 April, dan seterusnya teman-teman. Dan itu yang dinamakan sebagai linear unlock karena memang sudah terjadwal nih untuk token unlocknya itu di tanggal berapa aja dan untuk siapa aja juga teman-teman bisa lihat di sini. So hopefully teman-teman juga waspada ketika ada token unlock, karena memang eh, ke- secara teoritis ketika supply-nya bertambah maka ada potensi koreksi pada harganya apabila tidak diiringi dengan demand yang juga bertambah. So, teman-teman juga bisa pantau nih untuk token unlock yang terjadi pada SUI ini, dan maybe segitu dulu untuk informasi yang bisa saya deliver ke teman-teman semua seputar SUI ini. Dan memang teknologi SUI ini bukan main-main ya, dan cukup oke sebenarnya. So, coba teman-teman komen di kolom komentar di bawah, kalian bullish or bearish nih teman-teman terkait SUI ini. Dan maybe kalau misalkan ada altcoin atau koin-koin lain yang mungkin bisa menarik buat saya bahas di next video, feel free teman-teman juga bisa komen aja. Dan nanti kalau misalkan emang banyak nih yang tertarik sama koin atau token tersebut, maybe kita akan coba langsung nih untuk bahas di video-video selanjutnya. Dan oke, thank you banget buat semua teman-teman yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video.